Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan parenting education kita yang ketiga atau yang terakhir ini tentang kekerasan. Kita tinjau dari segi agama Islam. Baik, di sini ada 4 konten yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama tentang anak merupakan amanah sekaligus sumber cobaan. Yang kedua, kasih sayang merupakan prinsip Islam. Yang ketiga, bukan kekerasan tetapi lemah lembut. Yang keempat, kezaliman akan mendapat balasan. Kita bahas mulai yang pertama. Anak merupakan amanah sekaligus sumber cobaan. Sebagai konsekuensi dari amanah, orang tua dituntut untuk memberikan perhatian, mencurahkannya kepada sang buah hati dengan penuh kesungguhan, baik yang berbentuk material maupun psikis. Orang tua harus mempunyai kewajiban memberi bimbingan demi kebaikan dan keselamatan anak. Secara implisit, di dalam Al-Quran Surat Tahrim ayat 6, Allah telah mengingatkan pentingnya hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jika mereka telah melaksanakan yang terbaik, niscaya sang anak dan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi apabila melalaikan pembinaannya, niscaya akan celaka dan dosa akan berada di pundak-pundak mereka. Anak selain berfungsi sebagai penyejuk mata orang tuanya, juga berperan dapat menjadi fitnah yang bisa menggoda, bahkan berpotensi menjerumuskan orang tuanya menuju jurang kenistaan. Cobaan ini bisa terjadi lantaran fitrah orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya, sehingga terkadang apapun yang menjadi tuntutan kebutuhan sang anak selalu berusaha dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tanpa reserve ini bisa menjadi salah satu sumber fitnah ini. Tak mustahil membebani kemampuan orang tua, sehingga tatkala tak terpenuhi, ia bisa menimbulkan masalah. Lanjut yang kedua, kasih sayang merupakan prinsip Islam. Sifat rahmat dalam agama kita cakupannya meliputi dunia dan akhirat, manusia, hewan, bangsa burung, dan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in", yang artinya dan rahmatku meliputi segala sesuatu, di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Dalam ayat tersebut, Allah mensifati dirinya dengan sifat rahmat. Allah memerintahkan kaum muslimin bersikap kasih sayang dalam segala hal dan tindakan. Semakin lemah seorang makhluk atau manusia, maka curahan kasih sayangnya dan lebih karena Allah Ta'ala dan buat. Yang ketiga, bukan kekerasan tetapi lemah lembut. Di tengah keluarga, anak-anak juga mempunyai hak layaknya anggota keluarga lainnya, terutama hak untuk meraih hangatnya kasih sayang dari orang tua ataupun penghuni rumah yang lain. Anak-anak merupakan bagian dari keluarga yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang penuh supaya pertumbuhan jasmani dan psikisnya baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencurahkan perhatian ekstra terhadap anak-anak, wanita, dan orang tua renta atau orang yang belum tahu orang jahil. Sebagai contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencaci maki orang Badui yang kencing di masjid, juga tidak memukulnya, sebab orang tersebut belum mengetahui hukum dan kondisi. Oleh karena itu, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersikap kasar kepadanya, justru melarang sebagian sahabat yang berniat untuk menghentikan polahnya yang tidak terpuji di masjid. Itulah karakter yang mendominasi pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi uswah atau teladan bagi seorang guru, pendidik ataupun orang tua. Sifat kelembutan dan kasih sayang menjadi simbol, apalagi kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya
dirinya, dan sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, yaitu orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengingat Allah dengan banyak. Yang keempat, kezaliman akan mendapat balasan. Islam memberlakukan juga cara mendidik anak dengan sanksi atau iqab. Namun, bentuk-bentuk sanksi itu merupakan pilihan terakhir dan harus sesuai dengan rambu-rambu yang telah digariskan Islam. Setiap orang tua muslim tidak boleh bertindak aniaya kepada siapa saja, apalagi menjadikan anak-anak sebagai objek pelampiasan kemarahan, kompensasi dari stres, ataupun kejengkelan yang sedang menyelimuti kepala orang tua. Menghukum orang dewasa yang tidak bersalah saja dilarang keras oleh Islam, apalagi menghukum anak-anak yang masih kecil yang tidak berdosa dan tidak berbuat salah. Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh oknum orang tua, ibu atau ayah, baik yang bersifat fisik, emosi, ataupun psikis, tetap saja termasuk dalam kategori kezaliman yang akan dimintai tanggung jawabnya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in", yang artinya, maka demi Rabb-Mu kami pasti akan menanyai mereka semua. Yang selanjutnya, efek negatif kekerasan pada anak. Orang tua yang sukses dalam mendidik anak harus menjauhi cara-cara hukuman fisik. Impian setiap pasangan adalah anak-anak mereka tumbuh dan berkembang secara optimal agar kelak menjadi manusia yang memiliki kepribadian matang. Kekerasan di samping merupakan tindakan itu sia-sia, hal itu juga berbahaya bagi pelaku dan objeknya. Kemudian yang kedua, metode mendidik dengan tindakan fisik seperti menampar, mencubit, atau memukul tidak efektif memberikan penyadaran. Justru yang sangat mungkin akan menimbulkan luka batin, trauma, serta mengganggu pertumbuhan kepribadian anak. Lanjut, dia akan menjadi pendiam dengan menyimpan kebencian karena karakternya sudah hancur oleh penghinaan dan ejekan. Atau bahkan sebaliknya, sang anak menjadi hiperaktif. Atau dia justru mengalami depresi. Sangat mungkin pula terjadi anak menjadi dendam saat beranjak dewasa nanti atas perlakuan orang tuanya yang menyakitkan. Bahkan kemungkinan juga terjadi cacat fisik atau kematian. Pada saat itulah akan muncul penyesalan. Seperti halnya pepatah mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Alhamdulillahirabbil alamin, parenting edukasi kita sudah selesai. Sudah 3 kali saya mengisi parenting. Qadarullah karena COVID-19 sehingga harus dilaksanakan secara daring. Terima kasih banyak atas partisipasi ibu semua dalam menyempatkan waktunya untuk menyimak di link YouTube saya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.